Pada kebingungan ini bapak-bapak kita. Cari tempat. Kita sudah sampai tempat di dalam. Memang bagus ya, nyaman. Cuman kalau nggak ada museum kita nggak ada canda-candaan. Lebih baik kita di Harapan Indah aja. Kita booking yang VIP Di Harapan Indah di Inul. Inul. Kalau nggak ada museum ngapain nanya? Sampai nggak bisa teriak-teriak nanti. Mana Mr. Istanbul dan Mr. Gaji Itu mereka nunggu kita. Kalau kita setuju ya kita ke sana. Tapi udah berangkat. Masalahnya udah ketemunya sekali belum tentu ketemu lagi. Iya. Susah. Lebih baik kita betul-betul menikmati gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sopelung? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan. Sopelung, sekarang saya ada di Aeon Cakung Jakarta Timur lagi mengikuti acara silaturahmi HRD dan ex HRD di KBN Cakung Cilincing. Untuk lebih jauh lagi, mari kita temui para HRD dan ex HRD yang ada di KBN Cakung. Kita wawancara satu persatu gimana kesan dan pesannya waktu selama menjadi HRD. Kuy. Suatu hari nanti pastikan bercahaya di uang. Aduh, ini manusia yang punya nafas perasaan. Beribu dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dikumpulin bersama-sama di sini dalam salah satu wadah silaturahmi. Kurang lebih kalau saya nggak salah, saya dulu itu memang sekitar 6 tahunan kita nggak ketemu dan pada hari ini kita bisa ketemu. Sebelumnya saya akan flashback dulu nih tentang keberadaan saya di KBN. Saya di KBN sebenarnya dulunya bukan HRD, barangkali teman-teman sejarah sini pasti tahu. Saya pertama kali datang di PT Aeon itu saya bongkar gudang, terus saya ditarik di BPIC, kemudian saya tarik di Exim, kemudian di Asal saya masih Exim, dan akhirnya kejeblos jadi HRD. Pada saat itu saya punya rekanan gitu kan, perempuan, Pak Dirman juga tahu, Bu ini. Pada saat itu melahirkan sehingga pekerjaan HRD tidak ada yang mengerjakan, jadi saya yang menyemplung langsung. Dan saat itu guru pertama saya Pak Dirman. Pak Dirman, dan kemudian juga saya ketemu Pak Markus. Pak Markus juga yang membukakan pintu saya masuk ke Aeon. Pada saat saya di Aeon tuh saya ketemu Pak Heru agak grogi juga karena audit ya. Iya. Ya kan? Ya makanya begitu juga kan. Kata Pak Heru itu dasar saya ya, kata dia. Wah! Pak itu udah ngasih orang dari hand saya kira. Setelah itu saya bertemu lagi sama master kita, nah di pojok sono Pak Surya. Saya belajar lagi menyambung dengan beliau, ya kan, belajar ngomel juga. Setelah belajar sama Pak Dirman ngomel, kemudian lanjut ke Pak Surya. Jadi gelar saya ini S3 sebenarnya Pak, karena guru dosen saya juga 3, Pak Dirman, Pak Martus, Pak Surya. Nah akhirnya di situ saya belajar dulu ya kan, dan terakhir saya pengalihan saya sama Bapak ini. Pada saat itu dari situ saya di Aeon, saya sempat mental ke Marunda di PT Ojen sebelum mbak saya Pak siapa Sumardi ada, saya dulu gitu. Ya kan, jadi itu Bapak bekas saya loh Pak. Nah setelah itu ya kan, saya ke Golden Garment 2018 saya resign karena kondisi udah nggak begitu nyaman. Ada penawaran sebenarnya buat karyawan produksi, kemudian saya minta menawarkan diri supaya saya bisa mendapat penawaran seperti karyawan produksi. Akhirnya dapat. Saya pengen punya kebebasan waktu dan uang Pak pada saat itu. Jadi saya pengen belajar usaha gitu, karena saya udah lelah sekali di KBN 15 tahun, pulang pergi dari Jakarta Selatan ke Bulan Lama ke Cakung itu 1,5 jam Pak. Makin lama makin tua, akhirnya saya sering tidur di lampu merah karena capek. Pulang malam kan overtime jam 9 kan. Tiap hari saya habis subuh jalan, pulang jam 9, habis subuh jalan, ngantuk saya di jalan. Akhirnya saya coba buka toko domestik. Ya dan saya ngambil mobil, saya grab, istri saya suruh jaga toko, saya nge-grab. Tadinya Pak, impian saya begini,
saya punya kebebasan waktu, udah dapat saya waktu, tapi finansialnya yang nggak dapat. Saya akhirnya toko yang saya sewa tutup karena kalau bersaing waktu itu online juga baru masuk. Akhirnya semua makan dari mobil pun apa namanya nggak bisa mengcover. Akhirnya saya kembalikan ke leasing Pak. Kata leasing dia selalu luar biasa sama saya, katanya baru kali ini ada konsumen yang ngembalin mobil, biasanya saya cari-cari saya dapat uang flashback waktu itu 2 juta. Akhirnya saya kehilangan arah juga. Saya coba ngojek online, ternyata penghasilannya lebih parah dari Greta. Pas ada kesempatan teman almarhum ayah saya itu nawarin kerjaan, katanya bisa bawa mobil kan, bisa coba yang lamar di dinas pertamanan dan kehutanan gitu kan di Jakarta Selatan. Akhirnya saya coba langsung tes bawa mobil truk benar Pak, padahal saya belum pernah bawa itu. Sebelum saya tes, saya nanya sama orang yang di bawah, ini gimana nih cara operasinya? Gigi satunya ke depan katanya. Hah? Secara umum kan gigi satu ke depan. Ini wah, kaget juga gigi duanya mana? Katanya ke tengah katanya terus gigi satunya ke belakang. Saya coba ternyata saya terima kasih. Sampai sekarang saya Pak di belakang bawa mobil bank. Dan sekarang saya lagi coba-coba juga melamar-lamar tempat saya. Kembali lagi menjadi HRD gitu Pak. Dan karena saya sudah dapat pelajaran gitu kan, paling enggak saya pun bisa merencanakan setelah saya dapat pelajaran lagi, saya bisa membagi waktu, gitu membagi uang juga, mempersiapkan nanti kalau udah usia-usia 50 ke atas itu Pak, paling enggak bisa berbeda swasta lagi gitu. Sekarang berapa? Umur sekarang 45, masih muda ya Pak. Saya termuda Pak, termuda dikawin, termuda makanya saya dulu cabukin dulu mau balikin Pak. Saya ngomongin juga, tapi manfaatnya banyak, saya ambil positifnya. Pak Dirman, saya belajar banyak dari dia. Kalau mau balas sekarang boleh. Termasuk dari jadi ngomel sama dia mengakhir. Dan saya berharap ini wadah silaturahmi ini seperti yang tadi Bu Siti Pak Timur yang Pak Bini bilang, juga Pak Heru bilang, semoga ini bisa berkelanjutan sehingga silaturahmi kita tetap bisa berjalan gitu kan. Walaupun mungkin kita udah dalam satu wadah yang sama tapi silaturahmi tetap berjalan sehingga pada kali kita bisa saling bertukar pikiran khususnya berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Saya kira dari saya itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting-meeting di kawasan maupun ada kepentingan di manapun, di perusahaan manapun yang membutuhkan kita selalu berinformasi dan ketemu sampai teman-teman. Hari ini adalah sangat membahagiakan sekali buat saya pribadi khususnya, dan saya berharap ada teman-teman juga demikian, karena sudah sekian lama, kalau nggak salah sudah beberapa tahun kita nggak bisa ketemu Pak. Kalau masih tawaran kerja itu saya masih tetap ada, tapi saya memilih untuk selalu kita pada saat kita sedang berdinas dan diberi kepercayaan oleh perusahaan kita masing-masing. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, bahwa di usia kita, di akhir-akhir usia kita ini memang bukan tantangannya berkurang, malah lebih bertambah, karena memang income kita tidak stabil seperti pada saat kita masih bekerja. Setuju. Nah, seperti pengalaman di sekitar lingkungan saya, ini sedikit saya cerita. Ada mantan-mantan manajer, mantan-mantan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan multinasional seperti Astra dan sebagainya itu. Banyak sekali dari mereka itu yang finansialnya sebelumnya mumpuni, tapi ketika mendekati usia pensiunnya banyak yang kebingungan. Waktu itu saya selesaikan masalah pesangon ya, itu ingat Pak Yadi itu. Dia ikut saya itu dia sama Dirnanya. Dia sama Pak siapa tuh Burges ya, Munakar ya. Jadi gimana trik kita lah. Dulu perintah namanya kita dulu di apa kata Korea, bukan cari yang benar, cari yang salah. Kalau bisa cari yang salah, ikut tuh terkantek, ayo tuh ikut kan begitu ya. Memang salah. Korea maunya yang salah. Kemudian saya hijrah ke PT KAO setahun. KPN memang kita semuanya ini sudah mantan dari KPN, dan saya rasa saya ya adalah yang paling tertua ya.
umur sekarang ini aja sudah 66-67 ya. Nah, jadi kebanyakan juga yang di bawah saya itu sudah pada lewat. Amin. Ya untuk itu, jadi untuk berbicara pengalaman dan apa itu semuanya ya, kebetulan saya memang dari dulu, dari zaman kepala personalia, manajer personalia, manajer HRD, jadi ada beberapa perusahaan yang ada di KBM itu udah terlalu banyak dalam arti pengalaman atau apa, hampir semuanya ini yang kemarin saya riset karena ibu sakit-sakitan, saya adalah suaminya ibu Atun, ibu Ici ya karena sakit saya riset ya, sebelum riset ada sedikit lah kita usaha konveksi, ada beberapa produk. Dan saya semuanya sudah diucapkan semua teman-teman, dan saya sekarang ini hanya minta doa kepada teman-teman bahwasanya saya mulai hari Senin tanggal 9 besok sudah diterima kerja kembali. Mudah-mudahan minta doanya supaya saya bisa kerja dan bisa beraktivitas. Selamat sore, puji Tuhan. Saya juga tadi udah WA Bu Siti, jangan sampai grup kita ini tidak bermanfaat. Artinya bukan bermanfaat untuk kita sendiri, tapi pada keturunan kita, anak-anak kita. Buat apa kita istilahnya organisasi ini tanpa bisa ada manfaat? Manfaat artinya bermanfaat buat orang lain ya. Bahasan dari Bu Siti saya setuju sekali bahwa setiap bagian kalau memang ada harus simpan betul-betul muat, saya setuju sekali. Minimal 3 bulan Bu Siti ya, kalau bisa diikuti semua. Ini saya setuju. Suara gitarmu mengalunkan melodi cinta. Saya film baru aja saya selesai mengikuti acara silaturahmi HRD dan ex HRD KBN Cakung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.